Recording in progress. Ya, halo, halo, selamat siang semuanya Sobat Genfest dimanapun Sobat Genfest berada. Semoga kabarnya sehat selalu ya, teman-teman. Selamat datang kembali dalam acara kelas edukasi seperti biasa ya, yang kita adakan di setiap hari Senin dan juga hari Jumat ya, teman-teman ya. Dan di hari ini kebetulan ketemu saya lagi ya, kemarin Jumat juga ketemu lagi kita ya. Salam kenal mungkin yang belum sempat ketemu, saya Andrian dari tim Retail Research ya, CGS International Sekuritas Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini, di sesi edukasi hari ini, kita akan membahas topik yang sebetulnya ini cukup menarik banget ya bagi teman-teman, khususnya mungkin bagi pemula yang baru mulai belajar investasi. Hari ini akan ada dua sesi. Saya rasa paket lengkap nih. Jadi nanti saya akan coba sampaikan sedikit pengantar investasi ya atau pemahaman buat teman-teman semua ya, sekitar kurang lebih 30-40 menit. Nanti ada sesi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Wisnu untuk sharing ke teman-teman, lebih ke praktiknya sih ya. Jadi teorinya dapet, praktiknya pun juga dapet. Jadi lengkap banget yang hopefully di mana setelah teman-teman selesai mengikuti kelas ini, harapannya bisa langsung praktikan juga ya, dan itu bisa ngerasain langsung bahwa investasi itu mudah, nyaman, dan pastinya aman. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan aja melalui kolom chatnya atau kolom Q&A-nya. Saya share screen dulu ya sebentar. Oke, udah muncul ya. Jadi pembahasan kita di siang hari ini investasi Salvia Financial ala Gen Z. Wah, jadi saya akan coba ngebahas ke teman-teman seperti apa konsep sejati dari investasi, plus minusnya, benefitnya apa saja, risikonya apa saja, dan hal-hal yang harus teman-teman persiapkan sebagai seorang investor nantinya ya, biar endingnya atau hasil yang didapatkan tentu bisa membuat portofolio kita lebih optimal gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi kalau kita ngomongin soal invest, biasanya saya akan coba mengajak teman-teman untuk coba bertanya dulu ya ke diri sendiri ya, ataupun kita juga boleh. Saya yakin buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman dan seluruh mungkin ya yang ada di sini intinya lah ya, itu pasti punya mimpi gitu ya, punya impiannya masing-masing, punya cita-citanya masing-masing. Ya, setuju pasti ya, semuanya pasti punya. Dan jelas beragam, jelas berbeda-beda gitu ya. Nah, ya ini harus ditindaklanjuti menurut saya ya. Memang kita bebas bermimpi, kita bebas berangan-angan, tapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, dari mimpi-mimpi tersebut, dari angan-angan atau cita-cita tersebut, sebetulnya kita udah punya persiapan atau belum gitu. Kita udah punya preparation yang proper apa belum nantinya ya, karena agar itu bisa terwujud gitu loh, nggak cuma jadi sekedar keinginan aja atau jadi angan-angan semata aja ya, sekedar cuma berandai-andai ternyata nggak terwujud gitu ya. Jadi untuk bisa mewujudkannya perlu persiapan yang matang, dan pastinya suka tidak suka dan mau tidak mau, apapun jenis mimpi atau cita-cita dari teman-teman akan selalu berhubungan dengan yang namanya uang. Alias semua itu butuh uang, butuh cuan, butuh money. Pasti setuju ya teman-teman ya. Ini harus coba diperhatikan dan perlu dipersiapkan dengan baik kan seperti itu. Nah, di sini akan coba ngebahas bagaimana nantinya kita bisa mempersiapkan impian kita agar cepat terwujud ya, agar cepat terrealisasi gitu ya, dengan cara pengelolaan uang yang baik yaitu ke arah investasi, teman-teman ya. Sedikit mengutip dari salah satu tokoh atau investor cukup terkenal ya, mungkin buat yang udah terjun jadi investor, mungkin udah kenal beliau duluan ya, yaitu adalah Warren Buffett, Opa Buffett ya teman-teman ya. Beliau pernah berkata, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die ya. Jadi ini coba memberikan tamparan keras buat kita ya. Kita memang hidup di, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk mewujudkan impian kita harus cari uang gitu, kita harus bekerja terus menerus gitu ya, kita akan mengulangi kegiatan atau aktivitas yang sama dari hari ke hari ya, demi untuk mendapatkan income ya, untuk menyambung hidup gitu ya. Nah, tapi orang bilang kalau kita nggak nemu cara
yang bisa membuat uang gitu lah, atau di luar kita kerja gitu ya, maksudnya ya, ya kita akan kerja terus sampai mati itu lah. Jadi seakan-akan diibaratkan coba cari uang dengan cara mungkin kamu lagi itu tapi kamu tetap bisa ngasilin uang gitu loh. Ya, lalu saya berpikir bagaimana cara bisa menciptakan atau menghasilkan income tapi sambil tidur ya. Saya kira ini bercanda. Ternyata ini cukup make sense ya ketika kita ngomongin soal investasi, teman-teman. Ya, jadi kalau kita ngomong investasi, ini kan kalau coba didefinisikan, saya nggak mungkin definisi secara undang-undang ya, karena terlalu panjang, terlalu teknis bahasa, tapi saya coba permudah bahasanya, teman-teman. Intinya kita invest, kita menempatkan sebagian dana kita ke sebuah instrumen investasi, yang nanti instrumen tersebut bisa memberikan imbal hasil ke kita. Ya, itulah yang dinamakan keuntungan dari berinvestasi, teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita punya uang dari tadi dari hasil income kita kerja per bulan gitu misalnya kita dapat gajian, kita sisihkan, kita tempatkan ke sebuah instrumen investasinya, kita pilih mana yang terbaik, mana yang terbagus sehingga bisa memberikan imbal hasil yang optimal ya. Sehingga itu kurang lebihnya akan meningkatkan aset kita, teman-teman ya. Jadi analoginya adalah investasi ini sebagai cara ya atau mungkin sebuah cara untuk coba membuat uang ini bekerja buat kita ya seolah-olah seperti itu kan selama ini kan kita mungkin bekerja untuk uang gitu ya kita kerahkan semuanya waktu kesehatan gitu ya untuk bisa mendapatkan gaji gitu ya, untuk bisa kerja dengan baik dan bisa mendapatkan gaji gitu tapi di sini kalau kita berinvestasi seakan-akan kita membuat uang ini bekerja buat kita ya makanya mungkin tadi bahasa Warren Buffett adalah mencari kalau kita nggak bisa balik lagi ya kalau kita nggak bisa menemukan cara menghasilkan uang selagi kita tidur nah, ini maksudnya ya kalau kita investasi selagi kita tidur pun gitu ya kurang lebihnya investasi kita masih tetap jalan gitu loh teman-teman ya dimana kalau kita bekerja kita harus selalu standby kita harus melek gitu ya nggak mungkin kita tidur kerja gitu ya teman-teman jadi kurang lebihnya ini sekali lagi bisa seakan-akan membuat uang ini bekerja buat kita investasi ini bisa menjadi kendaraan juga pastinya untuk mewujudkan mimpi di masa yang akan datang lagi-lagi kendaraannya ini nanti ya tanda kutip ya kendaraan ini itu adalah sebuah instrumen yang nanti kita harus coba screening disesuaikan sama tujuan investasi kita, kemudian disesuaikan juga dengan risk profile kita, karena setiap orang pasti berbeda-beda gitu loh ya. Jadi harapannya impian teman-teman gak cuma jadi andai-andai semata dan bisa segera mewujudkan. Jadi ada bisa segi efisiensi waktunya bisa lebih dimajukan gitu ya teman-teman. Ya kan beda ceritanya kalau teman-teman tidak invest tapi punya andai-andai suatu ya prosesnya nggak kelihatan, actionnya nggak ada ya, udah cuman sekedar lewat aja di pikiran gitu nantinya, bukan untuk coba diseriusi teman-teman. Jadi saran saya invest menjadi salah satu opsi yang bisa dipilih. Kenapa sih kita masih berinvestasi gitu ya? Mungkin ada sebagian orang, saya udah nabung, saya udah menyisihkan uang sebagian, sebagian uang kita
Recording in progress. Oke, mohon maaf ya tadi nampaknya ada gangguan, jadi Zoom-nya kayak restart ya, tiba-tiba mati ya. Kita coba ulangi lagi ya, teman-teman. Saya share screen dulu. Mohon maaf sekali ada sedikit gangguan teknis ya yang terjadi. Oke, tadi balik ke ini ya, ini masih di sini ya, pemahaman soal investasi ya. Sekali lagi, investasi ini kurang lebihnya, kalau coba analogikan ya, bisa menjadi kendaraan kita, tanda kutip, untuk coba mewujudkan mimpi di masa yang akan datang. Dengan catatan, kita harus punya ketelitian dalam pemilihan si kendaraan ini agar nantinya kita bisa meraih impian kita ya. Itu lebih efisien juga secara segi waktu dan juga hasil lebih optimal juga tentunya ya. Oke, kita lanjut lagi dari sampai di sini ya, kenapa kita harus investasi. Yang jelas ini membantu kita untuk mencapai garis finish tujuan keuangan, membantu kita untuk coba punya yang namanya cadangan finansial, aset kita bertambah, dan yang terakhir itu bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan angka inflasi ya. Sekali lagi inflasi ini sangat sering sekali ya. Kalau kita ngomong investasi pasti ada kaitannya sama inflasi ya teman-teman. Intinya inflasi adalah sebuah fenomena di mana harga-harga barang dan jasa itu mengalami kenaikan gitu. Jadi di saat rata-rata harga barang dan jasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pastinya kita akan menanyakan ke diri kita siap nggak untuk mengikuti ini gitu loh. Mungkin teman udah mulai merasa ya bahwa harga-harga udah makin mahal ya, baik itu berupa barang atau jasa, tapi nilai uang kita masih sini-sini aja. Nah, kita emang harus cari cara teman-teman bagaimana nilai uang yang kita punya saat ini itu bisa mengimbangi angka inflasi yang kurang lebihnya biasanya sering bertambah seiring waktu berjalan ya. Sesimpel misalnya teman-teman suka makan mie instan gitu ya. Kalau kita beli mentahnya di warung atau minimarket mungkin harganya per piece itu 2.000 sampai 3.000, tapi nggak tahu nanti mungkin kalau kita lihat 10 tahun yang akan datang per piece mungkin bisa 7.000 gitu ya. Dan harga matangnya saat ini mungkin kalau kita beli di warung 12 sampai 15.000 lah ya asumsi. Nggak tahu 10 tahun yang akan datang mungkin semangkuk mie instan yang kita beli jadi ya di warung-warung atau di restoran tempat makan, kafe mungkin bisa 50.000 atau 60.000 gitu ya. Jadi intinya di saat fenomena ini harga ini terus mengalami kenaikan, kita harus bisa siap. Kita harus punya cara untuk mengimbangi hal tersebut. Nah, kemudian, wait, ini belum full screen ya, maaf. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini merupakan bagian penting juga dari perencanaan keuangan, teman-teman ya. Ini ilmu yang saran saya sih harus bisa dikuasai, ya, apapun background pendidikan setiap individu. Tapi pasti seiring kehidupan berjalan, ya, kita sehari-hari bertransaksi, ya, kita sehari-hari megang uang, kita juga harus tahu bagaimana eh, memahami si uang itu dan coba membuat perencanaan keuangan yang proper untuk diri kita dan kebutuhan kita pastinya. Investasi menjadi bagian ya teman-teman. Jadi dilihat dari segitiga nih ya, mungkin saya bisa bilang nih piramida perencanaan keuangan. Ini adalah step by step bab dari perencanaan keuangan yang mesti teman-teman ketahui ya. Dari pondasi paling awal kita memahami yang namanya cash flow, kita coba budgeting misalnya, kita coba rinciin di mana seberapa besar angka pengeluaran, seberapa besar angka pemasukan, nanti kita coba ambil kesimpulannya. Apakah cenderung lebih banyak atau lebih boncos dari segi pengeluaran atau ternyata masih cukup ya dan menyebabkan surplus gitu. Jadi dari cash flow itu pondasi yang penting banget dan nanti pun cash flow ini akan membantu kita untuk coba merincikan total dana yang kita investasikan gitu loh. Jadi kalau udah cash flow beres naik lagi ke risk management ke investasi. Singkat aja risk management itu lebih ke proteksi diri ya. Mungkin teman-teman ingin melindungi diri melindungi diri ya dari berbagai aktivitas atau kegiatan yang ini masih tanda tanya soal kejadiannya, tapi kalau sekali kejadian ini punya impact yang cukup buruk, jadi butuh proteksi. Ya, ini bisa dengan asuransi tentunya. Nah, nextnya itu investasi tadi, kita ngomongin soal bagaimana mengembangkan nilai aset kita, teman-teman ya. Perencanaan keuangan ini punya tujuan yang baik, di mana ini bisa menjadi step by step atau berpondasi kita untuk membangun yang namanya financial freedom, suatu kondisi di mana kita telah ya freedom gitu ya, kita sudah merdeka finansial teman-teman ya.
Dan kita pun juga udah stabil lah ya, secara finansial kita udah stabil, dan kita sudah sangat-sangat bisa mencukupi kebutuhan harian kita tentunya. Nah, ngomong-ngomong lagi soal investasi, ini berbeda ya dengan menabung ya. Mungkin tadi sempat saya singgung, beberapa orang masih suka bertanya, kenapa sih saya masih perlu invest, padahal saya udah nabung ya, bukannya kurang lebihnya sama. Memang di awal itu mirip ya, investasi juga nabung, intinya sama-sama untuk coba menyisihkan uang gitu ya. Kan di awal kita sisihkan uang, kita sisakan sebagian uang kita ya. Kalau invest ya berarti karena di kita punya goals, kita punya tujuan gitu ya, kita mau ini, kita mau itu ya, sama sih nabung juga bisa kan, mengarah ke goals juga, kita mau ke sana, mau ke sini, kita mau beli ini, beli itu ya. Tapi yang menjadi perbedaan besar adalah penempatan dana itu, teman-teman. Kalau kita ngomong invest ya, kita taruh di instrumen yang punya imbal hasil ya. Dan uangnya itu bisa dipastikan bisa bertumbuh, teman-teman ya, nilai aset kita bisa meningkat. Tapi kalau menabung itu memang kita sisihkan uang, tapi cenderung uang akan lebih sulit untuk bertumbuh gitu ya. Karena kalau misalnya mengandalkan dari bunga perbankan ya, hasil kita menabung mungkin hasilnya nggak seberapa. Atau bahkan malah cenderung kita akan kena beban-beban lain seperti biaya admin gitu ya, yang akan mengurangi nilai dari jumlah dana kita gitu ya. Tapi bukan berarti menabung nggak bagus, nabung juga bagus. Keduanya punya hal-hal yang positif, keduanya saling mendukung. Ya teman-teman, tinggal gimana kita mengatur porsinya. Saya pribadi pun ya, saya juga punya tabungan, saya punya investasi, saya punya proteksi diri gitu ya. Jadi jangan kita belajar satu hal, kita coba fokusin, tapi kita melupakan yang udah kita lakukan gitu loh, teman-teman. Jadi menabung tetap penting, cuman memang ketika teman-teman punya goals, punya mimpi, dan pengen punya aset yang lebih proper ya, sampai meningkatkan aset ya, investasi investasi bisa menjadi opsinya, teman-teman. Oke, dan kalau ngomong investasi, pasti kan berikutnya akan ada pertanyaan adalah di mana investasinya. Karena banyak sekali memang instrumen-instrumen ya, investasi itu sendiri. Ya, saya ajak teman-teman coba kenal yang namanya pasar modal Indonesia. Di sini kurang lebihnya seperti namanya pasar gitu ya. Teman-teman akan saling bertemu sebagai calon investor dengan pihak company-company atau perusahaan yang memang sedang ada rencana ekspansi tapi butuh pendanaan. Itu loh teman-teman ya. Jadi pasar modal ini adalah sekali lagi adalah suatu lembaga, atau mungkin bukan lembaga tapi lebih ke wahana gitu ya, wahana investasi yang sekiranya ini sudah sangat-sangat aman, sudah nyaman ya teman-teman, dan pastinya mudah untuk diakses, semua sekarang bisa via gadget aja ya. Nantinya kurang lebih di sini akan kira-kira ya, sebagai analoginya akan dipertemukan nih, lagi-lagi calon investor sekali lagi kita-kita dengan perusahaan-perusahaan yang butuh ekspansi. Simpel sih seperti itu. Seperti dengan pasar sebelumnya ada pertemuan di sana. Kalau pasar tradisional ya antara pembeli dan juga penjual. Ya, misalnya kita butuh daging, kita datang ke penjual daging. Penjual daging akan memberikan daging kita, kita akan melakukan membayar atau membeli daging tersebut. Gitu. Dan di pasar modal itu juga ada pertemuan di sana nantinya teman-teman. Ya, sekali lagi ini aman, jadi nggak perlu khawatir bahwa ini adalah investasi bodong. Cuma satu hal memang yang paling membedakan soal investasi yang benar sama yang bodong itu simpel, teman bisa lihat dari acuan kerugiannya. Jadi kalau pasar modal kamu bisa menawarkan imbal hasil yang sangat-sangat oke ya teman-teman, tapi dengan risiko yang besar juga pastinya, itu perlu di disclaimer ya teman-teman. Kemudian kita akan ngomongin beberapa produk-produk investasi di pasar modal Indonesia. Sebetulnya ada banyak sekali, ada saham, ada reksadana, obligasi, ETF ya, dan lain sebagainya macamnya. Saya akan coba teman-teman untuk mengenal saham ya. Mungkin ada banyak juga beredar di mana-mana soal saham, tapi saya akan coba simplify aja bahwa saham ini adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. So, teman-teman ketika udah membeli saham satu perusahaan, ya teman-teman termasuk satu kepemilikan dari perusahaan tersebut gitu loh teman-teman. Dan investasi, investasi saham gitu ya teman-teman. eh ini kita perlu lakukan yang namanya analisis untuk nanti bisa memilih emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang proper ya, agar bisa memberikan imbal hasil yang optimal teman-teman ya. Karena ya lagi kita invest ya, kita mempercayakan kan sebagian dana kita ya, kepada prospek bisnis sebuah perusahaan. Ya apakah nanti dia bisa berkembang, stagnan atau malah cenderung drop. Ya harapannya bisa berkembang gitu kan ya. Nah, ya, jadi sekali lagi saham ini high risk high return teman-teman, tapi bisa dipelajari tentang cara memilihnya, cara analisisnya ya nantinya.
ya, agar teman-teman bisa menciptakan portofolio yang optimal juga tentunya dong, harapannya seperti itu. Oke, nah, ngomongin saham, kenapa sih ini bisa jadi opsi atau pilihan? Yang pertama, resmi dan jelas regulasinya. Aksesnya udah gampang banget via gadget or smartphone aja. Saham juga udah cukup terjangkau. Start 100.000 rupiah udah bisa pastinya. Ya, atau bahkan di bawah itu, gitu, tergantung dengan jenis sahamnya. Tapi lagi-lagi perlu dianalisis gitu ya, jangan terpaku atau tergiur dengan harga saham yang nominal sudah cukup murah atau anjlok gitu. Tapi ternyata valuasinya juga nggak begitu menarik gitu, teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah return yang lebih tinggi. Jelas saham itu punya potensi memberikan return yang sangat-sangat besar, teman-teman, dibanding dengan risiko-risikonya. Gitu ya. Tapi ini perlu dibicara sekali lagi, high risk, high return, teman-teman. Gitu ya. Empat hal ini yang saya rasa menjadi alasan kuat kenapa kita bisa mulai berinvestasi. Nggak usah bingung, soalnya saya udah umur sekian baru mulai, nggak apa-apa, mas, nggak apa-apa. Tidak ada acuan umur, tidak ada acuan kapan harus segera invest ya. Sekiranya Anda sudah siap, Anda punya waktu, ya, Anda punya komitmen, silakan. Itu bisa menjadi alasannya bisa menjadi asal kalian juga, teman-teman, gitu ya. Nah, ngomongin soal benefit atau keuntungan investasi saham, saya akan coba bagi dari aspek material atau mungkin harta gitu ya, kekayaan gitu ya, teman-teman. Kita ngomongin soal dividen. Nantinya dividen ini adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan juga pada kita para investor gitu, teman-teman ya. Kemudian capital gain selisih harga jual dan beli tentunya ya, teman-teman. Dan kalau dari segi knowledge-nya ya, ini bisa membantu kita coba channeling gitu ya. Kita coba bisa menambah relasi ya, menambah koneksi, pengalaman baru. Coba deh ikut dengan RUPS. Nanti akan ketemu banyak orang baru di sana. Bisa ngobrol-ngobrol, siapa tahu bisa menjadi rekan bisnis juga gitu kan. Yang berikutnya juga adalah yang gak kalah penting kalau secara knowledge, wawasan finansial bertambah. Ya, hopefully seperti itu, teman-teman. Jadi, walaupun teman-teman mungkin dulunya belum banyak belajar soal keuangan atau soal ekonomi, tapi dengan menjadi seorang investor, itu otomatis bisa menjadi kelebihan teman-teman ya, karena Anda mulai mempelajarinya satu persatu. Nah, ngomongin soal risikonya, itu ada beberapa ya. Yang pertama jelas fluktuasi pasar, harga saham naik turun, capital loss, ini kebalikan dari capital gain ya, selisih kerugian berarti namanya. Yang ketiga adalah suspensi dari bursa. Jadi ketika saham ini menunjukkan hal yang nggak wajar gitu ya, ini bisa di suspend ya, teman-teman ya. Berikutnya adalah pilot ini yang paling fatal, di mana ketika perusahaan mengalami risiko kebangkrutan, teman-teman ya. Kita kan juga nggak pengen ya, kita udah menaruhkan dana, tapi ternyata eh, di bawah risiko paling fatal itu tadi, perusahaan itu gulung tikar gitu loh. Ya sama aja kita kayak sedekah gitu, kita tadinya mengharapkan untung, tapi ya ternyata seperti itu gitu ya. Kalau misalnya sampai worstnya sampai ke pelit gitu ya, ini paling nggak di rekomen, dan itulah kenapa misalnya kayak laporan keuangan terbit per 3 kuartal agar kamu bisa mereview gitu loh ya. Nah, cara minimalisir risiko investasi itu bisa pakai uang dingin. Yang pertama, ini saya taruh paling atas. Kenapa? Dan sampai saya salah mention ya. Jadi yang pertama harus siapin uang dingin. Ketika teman-teman prepare uang dingin, berarti Anda sudah siap berinvestasi karena sudah mengalokasikan dananya ke satu pos ini gitu loh, dan tidak mengganggu atau menggunakan yang lain, teman-teman. Ya. Dan yang kedua, patut untuk bisa mengenali dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Jangan overhype atau FOMO ya terhadap satu adanya yang lagi rame atau satu tren ya terkait dengan sahamnya tertentu, dan lakukan diversifikasi pasti ya dengan bijak, dengan cermat ya, mendiversifikasi atau memecah bagian-bagian investasi ke beberapa sektor ya untuk bisa jadi hasil yang lebih wise lah, teman-teman. Nah, oke, sebelum kita ngambil keputusan investasi perlu dilandasi oleh tesis yang kuat, baik itu fundamental ataupun teknikal. Fundamental itu lebih ke mana, lebih ke kira-kira teman-teman nanti akan pelajari bagaimana kinerja sebuah perusahaan yang akan diukur dari laporan-laporan keuangan, situasi terkini juga ya, untuk bisa menarik kesimpulan di perusahaan good or bad. Kalau teknikal ini bisa membantu sekali untuk teman-teman menentukan streaming ya, eh, live trading maksudnya gitu ya. Nantinya timing ini ketika kita live trading kita bisa menentukan kira-kira timing yang tepat untuk kita bisa entry maupun exit gitu loh ya. Jadi kita nggak buta maps nih, kita masuk ke market, kita nggak tahu harus beli di berapa dan jual di berapa. Saya rasa itu penting dipelajari dari technical analysis gitu ya, teman-teman.
Nah, sedikit ngomongin tambahan aja sih ya, kalau kita ngomongin tips and triknya apa sih buat mula khusus saya untuk mulai investasi saham. Yang pertama, coba kenali barang-barang atau desa sekitar gitu ya teman-teman. Dicoba dirinciin ya, core bisnis seperti apa jalannya ya, bisa dipelajari. Nanti di sana kita bisa memberikan analisis, kita bisa coba saling melihat lebih jauh ya, dan coba berpikir sekali-kali, misalnya, oh selama ini saya pakai produk A, kira-kira bisa nggak ya untuk punya perusahaannya gitu loh teman-teman ya. Dan pastiin apakah termasuk di market itu, ya di sektor itu yang termasuk market leader atau enggak gitu loh. Jadi mengenal yang namanya bisnis sebuah perusahaan itu penting banget teman-teman. Berikutnya adalah pilih perusahaan yang profitable. Pastinya kita mau perusahaan yang untung dong, nggak mau yang rugi ya teman-teman. Jadi punya track record yang bagus ya, bisa menghasilkan profit yang optimal. Ini bisa dicari dengan melihat ROE dan juga ROA-nya ya. Intinya hasilnya nanti ketika teman-teman bisa memberikan atau menemukan perusahaan-perusahaan profitable ini, teman-teman bisa lebih optimal dalam merealisasikan keuntungannya ya. Karena tadi secara track recordnya bagus, apalagi kalau kinerjanya juga bagus juga dari tahun ke tahun gitu loh. Ya, ini penting banget. Kemudian pilih perusahaan utang yang rendah ya, teman-teman, untuk minimalisir risiko investasi. Ketika utang itu sah-sah aja, tapi ketika utang itu makin membengkak, bisa bayar gitu ya, itu akan menjadi sebuah risiko yang besar ya teman-teman. Jadi harus bisa dilihat ya sesuai dengan profil risiko juga ya, ya teman-teman. Oke, kemudian cara untuk menilainya itu bisa dengan debt to equity dan juga debt to asset ratio ya. Berikutnya, pilih saham murah yang nggak murah, nggak artian teman-teman coba mencari nilai secara valuasinya, bukan harga yang terpampang aja ya teman-teman. Jadi siapa tahu ya ternyata barang yang dibeli misalnya barang branded gitu ya, barang yang lagi bagus ya, tapi lagi ada diskon nih, ternyata diskon gede-gede, dan ternyata tuh ketika kita udah bayar kita akan punya rasa puas yang lebih, dan kita akan berarti adalah ya good value gitu loh ya, bisa dapat harga diskon tapi barangnya barang branded gitu loh teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, kelihatan mungkin harga udah ketinggian banget tapi secara ini masih cukup murah sebetulnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk melihat bagaimana cara mengukurnya bisa dengan PE ratio atau PBV ratio ya. Intinya semakin kecil semakin baik, asumsi semakin murah gitu ya teman-teman. Oke, kemudian diversifikasi portfolio, intinya kita jangan coba menaruh saham-saham kita dalam satu keranjang yang sama gitu ya teman-teman ya. Don't put your egg in one basket ya teman-teman. Maksudnya adalah di sini kita coba diversifikasi dari satu tadi ya, di keranjang yang sama tuh jangan sama semua sahamnya ya teman-teman, tapi coba pilah-pilah dari beberapa satu sektor ya, sehingga membuat portofolio kita lebih balance pada akhirnya gitu ya. Ketika porto kita lebih balance, kita akan lebih enjoy, kita akan bisa lebih sampai menikmati market gitu ya teman-teman, untuk bisa juga mungkin lebih kehati-hatian dan disiplin sih, lebih tepatnya seperti itu ya. Ataupun ketika Anda ingin diversifikasi dari instrumennya, yang misalnya Anda punya saham, punya reksadana, punya obligasi, silahkan. Ya intinya ya hanya fokus ke satu saham aja, satu emiten aja, atau satu sektor aja. Kita coba lihat dari beberapa aspek lain atau sektor lain agar portofolio kita itu bisa balance teman-teman. Oke, itu aja tips-tips dari saya sebagai tambahannya. Kita bisa masuk ke sesi kedua mungkin ya. Nanti ada Mas Wisnu di sini. Halo Mas Wisnu. Halo, Halo Mas. Mas Andrian. Oke, bisa dilanjutkan Mas Wisnu ya. Siap, Silakan Mas. siap. Oke, kita lanjut aja ya, Mas Andrian. Thank you, Mas Andrian, untuk materi pada siang hari ini sangat lengkap, detail. Tentunya mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah tergambarkan nih terkait apa namanya, ya pembahasan dari Mas Andrian yang tadi sudah cukup komplit membahas terkait inflasi ya. Kita tahu sendiri bahwasannya tingkat inflasi kita semakin tahun semakin cukup signifikan ya gitu ya. Bayangkan dulu kita mempunyai duit 100.000 itu bisa digunakan untuk kebutuhan berbagai macam gitu ya. Atau di baratnya kalau misalnya kita belanja di supermarket dan lain sebagainya, itu belanjaan kita masih penuh gitu untuk 100.000. Nah sekarang ini kalau misalnya duit 100.000 itu kita
Mungkin cuman hanya untuk bisa menggunakan atau beli kopi ya, ibaratnya gitu ya. Karena ya kita tahu sendiri bahwasanya kalau kita ngopi sama teman-teman plus sambil snack itu kira-kira sudah malah tidak kerasa sudah sampai 100.000 yang kita keluarkan seperti itu. Makanya penting sekali kita harus mempersiapkan planning kita. Yang paling utama adalah dana darurat gitu ya. Yang kedua adalah untuk mempersiapkan masa depan. Mungkin kalau Bapak Ibu saat ini sudah menikah gitu ya, atau sudah mempunyai anak gitu ya, kita mempunyai planning ke depannya seperti apa, atau ya mungkin yang masih kuliah atau dan lain sebagainya, kita mempunyai plan tersendiri yang tentunya bisa diatur oleh Bapak Ibu. Nah, tadi Mas Andrea sudah menjelaskan secara detail, sudah menjelaskan secara teorinya secara lengkap gitu ya. Tetapi kurang afdol gitu ya kalau misalnya kita belum mempelajari bagaimana menggunakan dari CGS iTrade untuk aplikasi kita. Nah, sebelumnya mungkin yang belum pernah hadir di kelas pasti mungkin saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu. Dan tentunya di sini Bapak Ibu juga bisa langsung sharing aja bersama kita. Jadi di sesi pertama tadi mungkin lebih menjelaskan terkait pengenalan produk atau pasar modal. Mungkin kalau sesi kedua ini mungkin saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara untuk menggunakan dari aplikasi iTrade. Nah, sebelum masuk itu mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Adi Kumara dari tim Digital Business CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Oke, sebelum masuk mungkin saya akan sharing-sharing sedikit. Mungkin karena di sini apa kelas pasti umum gitu ya, saya akan membahas terkait informasi yang pertama ya, informasi yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan secara update gitu ya. Jadi si GES itu tentunya mempunyai info-info menarik dan kelas-kelas untuk Bapak Ibu semua mungkin yang ingin mempelajari gitu ya lebih lanjut. Seperti contoh kita di sini ada kelas pasar modal ya. Jadi, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kita di sigesa.co.id. Di sini di sorotan baru itu ada event, berita pasar modal, kampanye, atau IPO information gitu ya. Bisa didapatkan secara mudah dan gampang. Nah, sebagai contoh di sini ada sekolah pasar modal. Jadi selain kita dengan internal CGS gitu ya, mungkin saya seperti Mas Andri tadi gitu ya, tetapi kita juga ada event bersama Bursa Efek Indonesia yang membahas terkait dengan sekolah pasar modal ya, atau membahas terkait pasar modal. Nah, di sini tentunya masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini di tanggal 3 September 2025. Acaranya dimulai pada pukul 1 siang seperti itu ya melalui aplikasi Zoom. Nah, di sini Mas Randy akan ditemani oleh Mas Yusuf dari Indonesia Stock Exchange. Nanti dia akan membawakan terkait update pasar modal gitu ya. Jadi dia akan menjelaskan apa itu saham atau apa itu reksadana, apa itu obligasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas, tapi secara basic gitu ya. Jadi tidak perlu signifikan atau spesifik gitu ya karena sekolah pasar modal ini dibangun oleh kita untuk biar Bapak Ibu bisa lebih memahami secara basic gitu ya. Dan nanti diperdalam lagi oleh Mas Randy terkait bagaimana cara menggunakan iTrade secara detail gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu juga kalau misalnya yang belum menjadi nasabah CGS itu bisa mendapatkan voucher investasi untuk 20 orang pertama yang mendaftar gitu ya. Dan pastikan menggunakan rekening dana nasabah atau RDE-nya yaitu adalah Simbi Niaga seperti itu. Dan yang kedua di sini juga mendapatkan free e-sertifikat ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat setelah mengikuti sekolah pasar modal dan nantinya akan dikirimkan melalui email. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita di Senin depan itu ada kelas pasti juga, yaitu adalah membahas investasi hijau, tren Gen Z, visioner. Jadi di sini juga nanti saya tidak sendirian juga, saya ditemani oleh Mbak Sharon. Nanti materinya juga cukup menarik. Juga nanti Bapak Ibu bisa langsung daftar aja di kelas pasti untuk Senin depan gitu ya, untuk em, ingin mengetahui terkait investasi hijau itu apa gitu ya, dan kira-kira apa saja sih yang kategori yang dalam termasuk investasi hijau itu bisa ikuti saja di hari Senin depan. Oke. Lalu selanjutnya di sini sebagai informasi kalau Bapak Ibu yang belum mempunyai akun SIGES Internasional Sekuritas Indonesia tentunya bisa membuka akun di sini dan daftar sekarang. Oke, sebentar ya.
Oke, Bapak Ibu, di sini tersedia untuk membuka rekening secara online. Bapak Ibu bisa langsung daftar aja di register.cgsi.co.id. Nanti bisa langsung masukkan alamat email, password dan PIN. Password dan konfirmasi passwordnya. Dan pastikan email yang digunakan adalah email yang aktif seperti itu ya, karena nanti akan mendapatkan informasi banyak itu dari proses pembuka rekening. Dan ketika sudah menjadi nasabah, nanti akan mendapatkan informasi terkait nomor RDN, lalu dapat user ID dan password, dan nanti ketika sudah aktif semua, ketika melakukan transaksi, nanti Bapak Ibu akan diberikan seperti trend confirmation, lalu statement of account, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu pastikan emailnya yang aktif gitu ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu memiliki beberapa email, bisa dipilih khusus mungkin buat akun trading gitu ya, sebagai rekomendasi, tidak tertumpuk di pada satu email. Seperti itu, oke. Lalu di sini ketika pembuka rekening bisa dibantu oleh tim CSO kami, nanti bisa email saja atau WhatsApp dan bisa hubungi di jam kerja ya dari hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dibantu oleh tim CSO kami agar Bapak Ibu pembukaan rekeningnya lebih mudah. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi pembahasan kita di sini adalah balik lagi membahas terkait iTrade. Jadi kita balik lagi di sini, kita coba masuk ya. Coba saya share screen kembali. Oke, jadi ini adalah kita bahas adalah versi web base-nya dari si iTrade. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai akun, tentunya akan diberikan user ID, password dan PIN. Tapi itu password dan PIN-nya itu adalah base system yang maksudnya masih apa namanya? Belum disesuaikan oleh Bapak Ibu atau masih angkanya susah diingat gitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir ketika nanti login pertama kali menggunakan password yang kami kirimkan melalui email, tentunya password dan PIN tersebut bisa dirubah. Oke, coba di sini saya login ya. Sebentar. Oke. Oke, di sini saya akan membahas terkait white base ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait cara bagaimana untuk bertransaksi menggunakan CGSI Trade. Nah, yang pertama mungkin saya akan informasikan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun gitu ya atau yang lagi proses. Jadi di sini saya akan informasikan bahwasanya kalau membuka di CGS internasional itu tidak dikenakan biaya bulanannya atau tidak ada minimum deposit, dan untuk fee transaksi mungkin saya informasikan juga bahwasannya untuk fee transaksi beli itu di 0,1815%, fee jualnya di 0,2815% seperti itu. Dan di sini kita tidak ada biaya market ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan iTrade ini untuk mendapatkan semua informasi secara gratis. Hanya dikenakan biaya ini saja ya Bapak Ibu ya. Biaya untuk fee transaksi beli ataupun jual. Oke, saya mungkin menjelaskan di sini yang ada di menu market watch ya, mungkin secara detail. Yang pertama di sini ada buying power atau limit. Nah, ini adalah Bapak Ibu kalau misalnya kita pengen transaksi gitu ya. Semisal kita punya duit di RDN itu sebesar 10 juta, tetapi kita pengen mau optimalkan transaksi kita karena kita tahu nih saham yang kita ingin beli itu cukup agresif dan cukup apa ya, potensial gitu ya. Nah, semisal kita pengen transaksinya itu di sekitar 12 juta tetapi cash kita hanya punya 10 juta gitu ya. Nah, kita pengen nambah 2 juta lagi kan, ekspektasi kita atau keinginan kita kan pasti kita akan melakukan deposit dana ke FDN gitu ya. Dan tentunya di sini kita bisa menggunakan alternatif yaitu adalah menggunakan limit, karena kalau misalnya kita harus menggunakan transfer dulu dan lain sebagainya ke FDN kita itu mungkin ada effort step by stepnya untuk melakukan deposit FDN gitu ya. Takutnya yang pertama adalah kita kehilangan momentum, yang kedua adalah
cukup panjang flow-nya kalau misalnya kita harus melakukan deposit terlebih dahulu. Nah, makanya biasanya sebagai trader ya atau misalnya investor itu biasanya dengan kondisi seperti itu bisa melakukan menggunakan limit transaksinya. Nah, semisal sudah dapat transaksinya atau sudah match, maka Bapak Ibu tentunya bisa menggunakan atau bisa melakukan transfer setelah transaksi tersebut. Nanti dia akan ada keterangannya, dia akan summary bahwasanya dana yang digunakan minus berapa itu akan ditampilkan. Oke, ini sepertinya terlopot. Saya coba login kembali. Oke. Nah, di sini saya lanjutkan kembali ya. Di sini ada buying portfolio limit, di sini adalah portfolio value, itu adalah akumulasi aset kita dalam bentuk saham dan dia akan bergerak sesuai dengan keuntungan atau kerugian kita yang kita alami di portofolio tersebut seperti itu. Dan di sini tercerminkan di analyze gain atau loss ya. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan apa namanya? Keseluruhan portofolio kita naik atau turunnya. Tetapi di sini itu sudah terakumulasi dengan mungkin salah satu saham kita yang ada yang rugi gitu ya. Jadi lebih cenderung rugi atau untungnya. Jadi si sistem itu sudah mengakumulasi semuanya. Lalu di sini juga kita melihat ISG kita gitu ya. ISG kita juga hari ini cukup dalam untuk penurunannya seperti itu. Lalu di sini ada volume, value, dan frekuensi yang terjadi di hari ini gitu ya transaksinya. Beserta di sini ada 4 order book yang Bapak Ibu bisa melakukan transaksi dan kita menampilkan informasi seperti harga saat ini, seperti HMSP, harga pembuka hari ini, harga tertinggi dan harga terendah, dan preview close, harga penutupan kemarin seperti itu. Dan di sini juga menampilkan bid dan offer beserta lot dari transaksinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertransaksi melalui iTrade itu adalah minimum adalah satu lot atau kita breakdown lagi itu adalah 100 lembar saham. Oke, untuk transaksi mungkin saya simulasikan caranya kita klik B di sini. Jadi di sini HMSP. Nah, saya masih bisa merubah harganya. Tapi kalau misalnya saya mengganti market, itu berubah menjadi harga market. Tapi kalau misalnya limit, saya masih bisa merubah harganya. Semisal saya mau input di harga 418, lalu satu lot, saya masukkan PIN di sini. Saya konfirmasi order. Nah, di sini statusnya sudah terkirim. Untuk melihat hasil status transaksinya, di sini Bapak Ibu bisa cek ya. Di sini statusnya masih open, berarti belum mulai transaksi kita. Nah, kalau statusnya open tersebut, itu kita masih bisa merubah harganya untuk menjadi match gitu ya. Nah, tadi kan harga si HMSP itu kan di sekitar 500 ya. Coba kita lihat HMSP. Nah, HMSP itu di 515. Misal kita pengen membeli di harga kanan gitu ya, atau mungkin harga lebih mahal gitu ya, harga premium gitu ya, misalnya di 528 atau 520 gitu ya. Nah, nanti ketika di unwind dia akan langsung terkirim ordernya dan menjadi match seperti itu. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa melakukan unwind selama status transaksi tersebut masih open. Nah, lalu selain di unwind, kita bisa meng-cancel transaksi kita seperti ini. Kita bisa withdraw, lalu konfirmasi order, maka status kita menjadi withdraw atau kita cancel seperti itu. Oke, kita balik lagi ke menu market watch. Di sini ada running trade. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kejadian transaksi yang dilakukan investor. Makanya kita lampirkan di sini seperti jamnya, lalu kode sahamnya, price-nya, lot-nya, termasuk action-nya, buy ataupun sell yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada all stock ya, menampilkan semua saham. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sini, kita update secara real time seperti last trade-nya, last quantity-nya, bid lot, offer lot-nya, dan di sini juga ada bid offer-nya. Dan kita juga menampilkan seperti lot, value, dan frekuensi, dan net buy ataupun net sell dari si cash map tersebut. Jadi ini yang terjadi untuk salah satu saham yang ingin kita pantau. Jadi informasinya sangat detail dan lengkap. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kita bisa melihat net buy ataupun net sell yang terjadi untuk di saham tersebut gitu ya sebagai pertimbangan untuk melakukan pembelian saham. Dan kita juga bisa melihat berapa kali lot yang ditransaksikan beserta value-nya gitu ya. Value-nya itu adalah lebih tepatnya adalah cash yang ditransaksikan oleh suatu saham tersebut dari buy ataupun sell. Lalu selanjutnya di sini ada global market summary.
kita mengupdate dari HSG yang ada di luar ya, ibaratnya kalau kita kan HSG di sini kan Bapak Ibu bisa mengecek di Composite. Nah, kita juga bisa mengupdate yang ada di luar. Lalu selanjutnya di sini ada currency dan commodities, harga yang kita update secara real time. Jadi tidak perlu mencari di Google dan lain sebagainya, tetapi di sistem iTrade pun sudah tersedia. Lalu menampilkan di sini kita ada fitur khusus untuk Bapak Ibu untuk melihat performance heat map yang dari beberapa sektor yang kita tampilkan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada sektor energi menampilkan dari saham cuan, lalu Humi, Adro dan lain sebagainya. Lalu untuk di finansial atau di sektor keuangan di sini ada BPCA, BMRI dan tentunya di sini Bapak Ibu bisa custom seperti melihat volumenya, lalu di sini melihat frekuensinya tergantung dari kebutuhan. Jadi kita bisa melihat per sektornya kira-kira apa yang ingin ditampilkan. Next, selanjutnya di sini kita ada WhatsApp trading. Lalu di sini kita juga menampilkan menu watchlist. Jadi semisal Bapak Ibu ingin memasukkan saham-saham yang ingin ditampilkan atau saham jagoannya ya bahasanya gitu ya. Ini kita bisa menampilkan atau menambahkan saham-saham yang tersebut gitu ya. Semisal kita tadi sudah menginput HMSP ya. Misalnya kita pengen menambahkan di sini di My Watch gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan atau kita bisa mengurangi seperti Sido kita kurangi, kita remove simbolnya. Nah, ini tergantung dari kebutuhan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada new order gitu, Bapak Ibu bisa melakukan transaksi. Lalu di sini juga ada order list, Bapak Ibu juga bisa melakukan transaksi, melihat transaksi kita yang sudah terjadi. Nah, untuk melihat aset kita dalam bentuk stok, di sini juga ditampilkan ya, saham-sahamnya kira-kira Bapak Ibu mau melihat apa, misalnya kepemilikan lotnya di sini ada di menu net balance, lalu market price-nya dari market si saham tersebut, lalu di sini ada menampilkan gain ataupun loss dari persentase ataupun value. Lalu di sini juga ada average price, yaitu adalah pembelian kita dari saham tersebut gitu ya. Lalu ada market value di sini, lalu ada cost value juga ditampilkan, lalu ada haircut-nya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada account summary. Bapak Ibu juga bisa mengecek kesediaan cash yang ada di akun Bapak Ibu semua. Jadi mungkin saya akan menjelaskan satu persatu. Mungkin kalau buying power dan market value sebenarnya sama saja dengan buying power dan portfolio value ya, angkanya sama. Mungkin saya langsung ke total aset. Ini adalah akumulasi dari current balance ditambah dengan market value, maka total aset kita itu di sekitar 602. Dan di sini juga ada current balance dan available balance itu adalah cash RDN kita, tapi bedanya adalah kalau current balance itu ketika kita transaksi buy ataupun sell dan itu terjadinya match, dia akan menambah atau mengurangi, tapi kalau available balance itu harus menunggu T+2 atau penyelesaian transaksi terlebih dahulu. Lalu di sini ada open buy dan open sell. Ini adalah transaksi yang masih open. Seperti contoh kita lihat di sini BMRS itu masih open, maka di sini ada muncul value transaksinya. Lalu di sini bedanya sell dan buy itu adalah transaksi yang sudah match gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk pencarian saham-saham yang sudah kita lakukan mungkin berapa tahun terakhir gitu ya atau berapa bulan terakhir itu bisa dicari dengan klik di sini dari tanggal berapa ke tanggal berapa atau spesifik pengen saham tertentu yang dicari misalnya sebagai contoh saya pengen cari saham Sido nih dari tanggal eh, bentar ya, kita coba dari Februari deh. Kira-kira saya sudah melakukan transaksi Sido itu berapa kali ya gitu ya. Nah, di sini juga nanti akan menampilkan. Coba saya search ya. Hotel HMSP. Nah, di sini menampilkan semua saham HMSP saja. Jadi sudah langsung terfilter. Oke, lalu selanjutnya di sini ada stock info. Jadi kalau misalnya kita bergeser di sini ada menu full quote, kita mau melihat spesifik saham yang ingin kita analisis. Makanya dia juga menampilkan cukup detail seperti last trade-nya, frekuensi, last quantity, preview close. Nah, di sini ada trade data-nya, jadi dia update secara real time. Lalu di sini juga ada lot-nya dan value transaksinya. Dan beda dengan menu market watch tadi, di sini running trade-nya khusus sampai BCA saja. Lalu untuk company profile saat ini kita masih ada kendala, lalu laporan keuangan dan di sini ada top stock untuk menampilkan top gainers dan top loser yang terjadi hari ini beserta most activity by loss, frekuensi by value yang terjadi di hari ini juga. Kita lihat 10 besar mana yang lebih besar untuk transaksi hari ini.
Nah, kalau bedanya kalau trade based stock itu adalah kita pengen lihat aktivitas dari per harga saham tersebut mana yang lebih besar dari sisi frekuensi, volume, dan value. Maka kita bisa simpulkan di sini adalah akumulasi secara keseluruhan dari ketiga item tersebut gitu ya. Bapak Ibu bisa cari dari berdasarkan sahamnya, apakah pengen BBCA atau BMRI tergantung dari kebutuhan. Nah, kalau untuk melakukan penarikan dana, Bapak Ibu bisa melakukan di menu Client Info, lalu bisa menginput angkanya seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk dicatat bahwasannya di CGS sebelumnya cut off time untuk penarikan dana itu jam 10 pagi, sekarang maksimum di jam 12 siang. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana sebelum jam 12 dan dananya akan masuk di hari yang sama. Lalu di sini ada news, lalu di sini juga ada chart. Bapak Ibu bisa menganalisis teknikal dan indikator ini sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu menganalisis. Dan kita ke menu setting, kita bisa merubah merubah tema gelap ataupun terang. Kalau merubah password itu kita sudah sediakan menunya atau Bapak Ibu ingin merubah passwordnya aja, pinnya saja atau keduanya. Seperti itu. Oke, sampai sini Bapak Ibu terkait iTrade ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika dirasa cukup, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Sampai ketemu di hari Senin. Dan mungkin yang Bapak Ibu yang saat ini sudah mendaftar SPM, jangan lupa untuk mengikuti di SPM di jam 1 ya di hari Rabu. Jadi Bapak Ibu bisa tanya langsung dan tentunya jangan lupa kita masih ada hadiah untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti SPM. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.